Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sally dari kelas MIP 3A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek UAS pemrograman visual, yaitu membuat sebuah aplikasi dari VBA Excel. Di sini saya membuat aplikasi mengenai rekapitulasi nilai mahasiswa Politeknik Negeri Sambas. Baik, ini langsung saja ke aplikasi. Di sini saya membuat beberapa halaman. Yang pertama ada halaman login, yang kedua ada halaman biodata, yang ketiga ada halaman beranda atau home, yang keempat masuk kepada halaman inti atau tabelnya, yaitu yang pertama ada tabel mahasiswa, yang kedua ada tabel mata kuliah, yang ketiga ada tabel detail tugas, dan yang keempat ada tabel detail praktikum, serta yang kelima ada tabel nilai. Baik, ini merupakan halaman awal pada aplikasi saya yang dimana dinamakan halaman login yang berisikan username beserta password. Baik, di sini langsung saja saya masukkan username saya. Di sini bisa untuk menampung username dan password pengguna. Setelah username dan password diisi, lalu klik login. Jika login berhasil, maka akan ada tampilan seperti ini. Lalu klik OK. Maka kita akan berada pada halaman berikutnya, yang dimana halaman ini berisikan biodata pengguna, yaitu saya sendiri. Lalu di sini merupakan ada juga tujuan dari aplikasi ini saya buat, yang dimana tujuannya itu untuk memenuhi tugas pemrograman visual, dan yang kedua yaitu memudahkan rekap nilai mahasiswa di Politeknik Negeri Sambas. Itu merupakan tujuan singkat yang saya buat. Selanjutnya next, tombol next ini untuk melanjutkan ke halaman berikutnya. Di halaman berikutnya ada halaman home, yang dimana atau biasa disebut halaman beranda. Di sini berisikan tombol-tombol untuk menuju ke halaman utama atau tempat di mana kita menginputkan data-data untuk nilai ini, untuk rekapitulasi nilai ini. Yang pertama yaitu ada tombol mahasiswa, mata kuliah, detail tugas, detail praktikum, dan nilai. Dan di sini juga saya menambahkan dua tombol keluar serta logout, yang dimana tombol keluar itu berfungsi sebagai kembali ke halaman awal atau halaman login, dan tombol logout berfungsi untuk keluar dari aplikasi ini. Baik, kita langsung masuk pada tabel pertama. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat saja, karena nanti saya akan melihatkan langsung bagaimana cara setiap halaman berfungsi pada halaman terakhir. Pada halaman pertama ini, berisikan NIM dan nama mahasiswa yang akan diinputkan nilainya. Saya sudah menginputkan beberapa data, berikut saya tunjukkan. Ini merupakan beberapa data yang telah saya input dalam tabel ini. Pada aplikasi ini juga terhubung kepada ke database serta Excel. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana tampilannya di dalam Excel serta database. Kita kembali ke halaman sebelumnya. Lalu kita menuju ke halaman mata kuliah. Yang dimana di sini berisikan kode mata kuliah, nama mata kuliah, serta SKS mata kuliah tersebut. Di sini saya juga sudah menginputkan beberapa data. Ini merupakan data yang telah saya inputkan. Di sini juga ada tombol-tombol seperti tombol halaman sebelumnya. Jadi kita lanjut ke halaman berikutnya, yaitu halaman detail tugas. Pada halaman ini terdapat beberapa isi, yaitu ID detail tugas, NIM, kode mata kuliah, serta nilai tugas. Saya juga sudah menginputkan beberapa data. Ini merupakan data-data yang telah saya inputkan. Lalu kita kembali halaman awal. Lalu ke halaman berikutnya, yaitu halaman nilai. Di sini saya akan menjelaskan langsung bagaimana
tombol-tombol tersebut bekerja. Tapi sebelum ini, kita juga ada tombol detail praktikum. Tadi saya terlewatkan. Di sini pada tabel ini terdapat ID detail praktikum, NIM, kode mata kuliah, serta nilai praktikum. Di sini saya juga sudah menginputkan beberapa data. Berikut tampilannya. Baik, lanjut. Saya akan ke tabel yang dimana saya akan menginputkan data, merefresh data, menghapus data, serta mengedit data. Saya sudah menginputkan beberapa data. Ini merupakan data-data yang telah saya inputkan. Baik, saya akan menambahkan data dalam halaman ini. Pada kode mata kuliah ini tidak boleh sama karena di dalam database ini merupakan primary atau kunci. Jadi kode mata kuliah ini tidak boleh sama dengan yang lain. Baik, kita ke nomor 18. Dengan nilai kita isi asal-asalan ya, aduh. Oke, sudah. Kita klik input data. Ketika data berhasil diinput, maka akan menampilkan pesan data berhasil dimasukkan lalu klik OK. Berikut tampilan data ketika berhasil diinput. Tetapi ketika kita refresh, maka tampilannya akan menjadi rapi kembali. Selanjutnya yaitu tombol edit. Kita akan edit pada kode 18. Kita salah, jadi kita klik 19, lalu kita klik edit. Sebenarnya pada bagian input data sama tombol edit ini memiliki fungsi yang tidak jauh berbeda. Karena di sini pada bagian ini saya membuatnya tidak jauh berbeda karena ketika misalnya data yang sebelumnya kita edit itu ternyata kita perlukan kembali, jadi tidak sulit bagi kita mencarinya kembali. Jadi saya di sini setelah diedit, data yang tidak kita perlukan itu bisa kita hapus. Seperti ini. Ini merupakan ketika kita ingin menghapus data. Maka kita akan ditanya kembali apakah kita yakin ingin menghapus data ini. Kita klik yes, lalu oke. Data berhasil kita hapus. Selanjutnya saya akan menunjukkan tombol cara kerja cetak dokumen. Kita klik. Maka tampilannya, saya sudah menyimpan contoh tampilannya. Karena saya tidak memasukkan ini ke dalam tampilan, jadi ini saya menyimpan tampilan ketika cetak dokumen berhasil dilakukan. Maka akan seperti ini tampilannya. Ini merupakan data nilai yang telah kita input tadi. Baik, yang selanjutnya yaitu saya akan menunjukkan tampilan pada database. Ini database-nya bernama Project P-Visual. Saya akan menunjukkan codingannya.
Baik, sebelum lanjut melihatkan data pada database, saya ingin melihatkan nama database yang telah kita kunci. Nama database-nya yaitu Project Visual. Jadi, pada codingan di sini akan terhubung langsung ke database serta Excel pada setiap kode yang telah kita masukkan dalam setiap halaman. Ini merupakan contoh kode yang saya masukkan ke setiap halaman yang telah saya buat. Di sini juga telah sedikit saya jelaskan tempat penginputan di mana ketika kita menginput data pada halaman kita, maka data juga akan terinput di dalam database serta di dalam Excel. Berikut tampilan data pada Excel terlebih dahulu. Sini merupakan tampilan data yang ada pada Excel, di mana di sini ada tabel mahasiswa, ada tabel mata kuliah, tabel nilai yang tadi menjadi contoh, tabel detail tugas, serta tabel detail praktikum. Ini tabel nilai bisa dilihat. Ini merupakan tampilan tabel nilai setelah kita input. Di sini, mengapa bisa menjadi 2? Karena saya menggunakan kolom yang dimana kolom belum termasuk ke dalam codingan yang setelah saya buat. Jadi ketika data saya hapus, kolom tidak berhasil ikut dihapus. Yang selanjutnya saya akan melihatkan pada bagian database tadi yang bernama Project Visual. Di sini kita akan melihat salah satu tabelnya. Ini merupakan tabel-tabel yang telah saya buat di dalam aplikasi saya. Maaf ya, agak lambat. Ini merupakan contoh insert data yang telah saya masukkan tadi pada Excel. Di sini juga terinput. Apa yang saya hapus jadi tadi sudah terhapus juga. Jadi itu merupakan fungsi dari aplikasi yang telah saya buat. Mungkin masih banyak kekurangan dalam aplikasi saya. Jadi saya mohon bantuannya. Baik, mungkin hanya sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.